Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Na'am. La takhfa karahiyatul maut hatta la tuhasbu fi hali quwwati isyrati anwar ma'rifah wal yaqin. Wa yakunu dhalika li ahlihi fi waqtin duna waqtin. Wa amma al-amr al-'am fi ahli al-iman fa huwa annahum yuhibbuna al-maut lima fihi min liqa'illah wal wasil ila daril baqiyah wal khuruj min ad-dunya halul idan wal mihan. Wa yakrahuna al-maut bin nafsi wa tabr lima fihi min al-amni wa qiratul mahbubat. Wa kullama kana al-iman aqwa kanat al-karahiyah aqall wa muqtada tabr ad'af wa bil aqs fataqatta lidzalika wallahu yatawalla bidzalik. Masalah kematian lagi belum selesai ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menasihati kita dalam kitab An-Nasihah. Pembahasan masih tentang istihbab al-ikthar min dzikril maut. Dianjurkan memperbanyak, disunahkan memperbanyak ingat mati. Naam qad tahfa karahiyatul mauti hatta la tuhassu fi hali quwwati isyraki anwar ma'rifati wal yaqin. Iya, kadang tidak suka mati ini kadang bisa terhalang, kadang sirna. Jadi orang itu ada takut mati, ada enggak, takut mati enggak. Kadang hilang dengan sendirinya. Sampai takut mati itu tidak terasa. Pada keadaan yang bagaimana? Pada keadaan kuatnya cahaya, pancaran cahaya ma'rifat dan yakin. Orang ibadah, mata lama, pinginnya mati malah kepinginnya mati, karena pelan-pelan menjauhkan daripada dunia. Saya ulang lagi, karahiyatul maut itu nggak suka mati ini, benci mati ini, kadang ketutup. Memang bikin mati itu ada yang suka mati, ada yang takut mati. Ketika iman itu meningkat, maka karahiyatul maut, benci mati itu kemudian tidak nampak pada dirinya. Makanya orang-orang yang hatinya sudah terpancar makrifat dan yakin, maka benci mati itu mulai hilang. Seperti para sahabat Nabi itu sudah hilang udah. Ya pengennya mati sudah. Bilal bin Rabah itu ketika sakit, sekelilingnya pada menangis. Bilal kekasihnya ini kayaknya sudah nggak akan lama lagi akan meninggal, sehingga keluarganya pada menangis mengatakan wakarbah, ini musibah. Tapi apa yang dikatakan Bilal bin Rabah, wa farhata, senangnya sebentar lagi mau meninggal. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa sahbah. Sebentar lagi akan ketemu dengan ahibbah, kekasih, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Kenapa? Karena Bilal dari awal kan imannya luar biasa. Ketika masih awal Islam, Bilal sudah menerima efek daripada menerima iman. Ketika sudah bertauhid, Bilal disiksa, diletakkan di padang pasir begitu, dengan panasnya terik matahari, ditimpa batu lagi.
Dan Bilal mengucap ahad ahad. Nabi Muhammad SAW mendatangi dan mengatakan kepada Bilal, ahad yunjika ya Bilal. Nanti Allah yang ahad itu akan menyelamatkan engkau. Nabi kenapa nggak langsung menyelamatkan? Karena langkahnya Nabi wahyu. Nabi pasrah rencananya Allah bagaimana ya. Nabi hanya kembali kepada sahabatnya dan menyampaikan, ada nggak di antara kalian yang akan membebaskan Bilal? Bilal sekarang dalam kondisi disiksa begitu. Maka Sayyidina Abu Bakar nggak mikir uang lagi udah. Ketika Rasulullah SAW mengajukan ya tawaran begitu, saya Rasulullah. Langsung Bilal membawa uangnya dan membebaskan Bilal. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah Maula Bilal. Dan Bilal terus selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika duka, ketika masih awal terjadi penindasan-penindasan. Dan ikut hijrah, ikut perang Badar. Bahkan Bilal adalah ya orang yang membunuh tuannya itu sendiri. Ya. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf itu. Sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Bilal nggak tahan ketika Rasulullah SAW wafat. Dan Bilal harus agak menjauh. Bukannya bagaimana, karena nggak akan hidup nanti. Nggak kuat keadaan. Ya, itulah Bilal manisnya Bilal. Sampai Nabi SAW datang di mimpinya. Dan Bilal segera ke Madinah. Dan Bilal pun kemudian ada di tengah-tengah mereka. Ketika di tengah-tengah mereka pun para sahabat langsung ingat kepada Rasulullah. Itulah orang kalau dekat dengan orang, ketika orang itu meninggal, melihat dia itu orang pasti ingat kepada yang dia dekati. Orang cinta Rasulullah kalau lihat orang itu ingat Rasulullah. Orang dekat Rasulullah. Orang dekat Allah Subhanahu wa taala ingat dia, ingat Allah, wali Allah. Demikian juga orang yang cinta Rasulullah, cinta dengan suatu. Ya, orang suka main bola. Kita lihat dia langsung ingat main bola. Ya. Orang suka sesuatu pasti ingat dengan sesuatu. Wa yakunu dzalika li ahli fi waqtin duna waqt. Dan jadilah itu bagi orang yang punya kekuatan yakin itu, maka rasa gak suka mati hilang. Adapun perkara umumnya masalah tidak suka mati itu bagi orang ahli iman, mereka malah justru suka dengan kematian. Ahli iman, orang seperti Bilal kayak gitu, sahabat-sahabat Nabi SAW itu pada umumnya ahli iman, mereka suka mati. Ahli iman, bukan ahli dunia ya. Ya seperti kita ini ya Allah, makanya belajar terus sudah untuk selalu menjadi ahli iman. Mereka malah justru mencintai kematian. Kenapa? Yang pertama, bertemu dengan Allah. Yang kedua, dia akan kembali ke tempat yang kekal. Dan keluar dari dunia yang isinya serba fitnah dan cobaan-cobaan. Makanya disinilah perbedaannya ahli iman. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Kok enggak? Karena Nabi Musa sudah maksum ya. Nabi Musa maksum, sehingga enggak mau mati, pingin terus ibadah.
Nabi Musa nggak mungkin terjerumus melakukan kemaksiatan, nggak mungkin. Sehingga Nabi Musa terus pinginnya hidup, ya, nggak mau matinya begitu. Nah, kalau kita maunya mati, yang ahli iman loh, kita yang ahli iman. Karena khawatir nanti maksiat. Habib Abdullah Haddad pinginnya tidak mati. Tapi ketika ada fitnah nanti sebelum Dajjal, jadi Habib Abdullah Haddad pingin umurnya panjang, jangan sampai mati, ingin ketemu apa? Perang bersama Imam Mahdi melawan Dajjal. Tapi beliau takut sebelum Imam Mahdi ini, sebelum Dajjal datang ini, fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Kemaksiatan yang luar biasa. Ya, maka dianjurkan untuk orang jangan terlalu masuk, ya, urusan-urusan daripada urusan dunia. Nggak bisa, nggak mampu, lemah nanti. Manusia wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Sehingga orang ahli iman karena khawatir nanti terjadi apa-apa, mending saya mati aja. Ahli iman. Tetapi sekali lagi mereka yakrahunal maut, tetap ada, nggak suka mati juga, benci mati juga. Kenapa? Karena ini tabiat. Jadi antara akal dan nafas itu. Kalau tabiatnya ya nggak mau, tapi kalau mikir-mikir lagi ya udah mau mati aja. Kalau berakal itu, makanya di sini coba diri kita itu ada nafas sama akal itu. Makanya perlu ngaji mengaktifkan akal, nggak ngaji mengaktifkan nafsu. Orang lahir nggak dikasih ilmu, nggak kasih zikir, nafsunya gede dah. Keinginan tok, ya, kayak hewan udah. Kalau bukan elim, manusia akan jadi bahaim. Ya, orang jadi alim supaya nggak jadi bahaim. Ngaji itu biar ngajeni diri kita supaya nggak jadi hewan. Karena manusia kalau sudah nggak ngerti ilmu agama, ya akan jadi hewan. Balhum adhal, bahkan lebih. Karena dia dikasih akal, sehingga akalnya untuk ngakal-ngakali udah. Untuk semakin lebih banyak. Coba kekejaman di hutan itu, seremnya di hewan ya, mangsa yang paling bahasanya redaktor, pemangsa itu paling serem kan macan nanti ya, ada buaya. Ternyata yang paling serem manusia. Macan seremnya kayak gitu, ngambilnya cuma satu tok. Kebo dikejar macan, ngambilnya cuma satu, walaupun macannya banyak, nggak ngambil lebih. Ketika sudah ketangkap satu, sudah wis. Kambing-kambing lain sudah santai, sudah wis, nggak dikejar, sudah dapat satu, aman sudah. Macan nggak akan ngejar lagi ngambil 2, 3. Walaupun macan itu banyak, sudah cukup makan bareng, berjamaah makan. Ya paling catek-catek sedikit ya cuma. Tapi kalau manusia lebih kecil, bawa bedil itu hewan masih nggak tenang itu. Ini manusia. Jadi tabiatnya tetap nggak suka mati, walaupun ada pancaran sinar, dia suka mati, tapi tabiatnya masih tetap nggak suka. Kenapa? Nafas. Kenapa? Karena pada dirinya ketika sakratul maut, kematian datang itu merasakan alam sakit, firakul mahbubat, meninggalkan kekasih-kasihnya. Tapi setiap kali iman itu menjadi kuat, maka gak suka matinya itu mengecil. Dan tabiatnya itu juga yang
takut mati melemah. Dan sebaliknya, kalau iman itu melemah, ya takut matinya meningkat. Oleh karena itu kata Habibullah Haddad, fatafattan lidzalik, ya pahami. Wallahi tawalla hudak, dan nanti Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala yang mengurusi hidayat yang diberikan pada engkau semuanya. Maka kita minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit lagi juga, orang kalau berlebihan benci mati itu ya sudah penyakit itu. Namanya penyakit wahan. Kemarin kita ditakutkan dengan penyakit di Wuhan ya. Apa itu? Corona. Sebetulnya ada penyakit yang lebih serem daripada penyakit yang di Wuhan itu. Corona itu. Itu penyakit apa? Wahan. Wahan itu lebih besar lebih. Tapi yang mengidap penyakit itu nggak merasa. Apa itu wahan itu? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Ya. Dan ini kita harus belajar tadi ngaji. Ya, ngaji, belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan. Sehingga kita sampai ya siap untuk seandainya mati kita ikhlas, ridho, dan bahkan senang. Kenapa? Karena kita sudah tobat, kita siapkan berbagai amal. Dan ini orang yang qawi namanya, mempersiapkan amal itu orang qawi, orang yang cerdas. Nabi SAW bersabda, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang qayyis, orang cerdas itu yang menilai dirinya, ya Allah, saya seorang hamba yang diciptakan Allah di dunia ini gak lama juga. Ya, sebentar lagi akan meninggal. Fulan meninggal. Hum sabiqun wa nahnu lahikun, dan kita akan nyusul. Pikir. Ini kayis man dana nafsah. Ya, nanti ada surga dan neraka. Ya, kalau kita nggak pantas masuk surga, ya bagaimana yang pantas? Itu banyak ibadah sehingga nanti jadi pantas masuk surga. Kalau kita pantas masuk neraka karena maksiat, ya sekarang ya menjauhi maksiat, bertobat, sehingga nanti kita pantas ya masuk surga, masuk neraka. Ya, kita nggak pantas masuk neraka. Ya, kita mikir semacam itu, menjadi orang cerdas. Jangan sebaliknya menjadi orang ajiz, orang lemah, spiritualnya lemah, badannya tok yang kuat, fitness mentekol semuanya, tapi lemah apanya? Lemah spiritualnya, lemah emosionalnya, ngamuan, ya, diutik-utik sedikit marah, semuanya dilabrak, dibanting semua. Berarti itu orang lemah, emosinya lemah, otot tetok yang kuat, jasmani aja kuat. Kalau kayak gitu kebul lebih kuat daripada ente. Banteng lebih kuat daripada. Ada apa? Mentekol tok, ya, badannya tok yang kuat, tapi spiritualnya lemah. Intelektualnya lemah, nggak mau belajar. Emosionalnya juga lemah. Buat apa? Laisal qawi bil musarah. Wa innamal qawi alladhi yamlikul ghadab yamnasu indal ghadab. Yang kuat itu yang menahan dirinya, ya, ketika marah, ketika nafsu, ketika emosi, ya, kita bangkit ketika malas, ya, itu orang-orang yang kuat, sadar, fulan mati, ente tinggal ente yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kepada kita hidup, ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, ajiz itu orang lemah. Ini perlu fitness, ini rohani juga. Sebelum olahraga, olah fikir dan olah zikir. Pagi-pagi itu jangan olahraga, malah penyakit paru-paru basah.
belum sholat subuh lari-lari. Di sini jin itu. Itu orang-orang beribadah Allah Ta'ala. Orang ayam aja, uzkurullah. Kukuruyuk itu uzkurullah. Uzkurullah. Ingat kepada Allah. Maka ayam itu dulu dijadikan untuk membangunkan subuh. Bangunkan tahajud. Habib Ali itu punya ayam putih kok. Ya, ayam putih itu tepat waktu. Kalau ayam yang lain ngawur gitu. Ada lampu sedikit ngeluruk dikira pagi. Kalau sudah ngeluruk teman-teman yang lain ikut-ikut berkokok. Pagi-pagi olah fikir, zikir, merenung. Jadi orang yang kuat. Jangan jadi orang lemah. Wal ajiz man atba nafsahu hawa. Memperturutkan nafsu pada keinginannya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan pada Allah suatu angan-angan. Sudah enggak ibadah, banyak dosanya, nganggapnya surga, insyaallah dicintai. Iya, kita husnudzon kepada Allah bagus, tapi husnudzon itu pada amal, bukan pada khayal. Husnudzon pada Allah itu pada amal, ibadah sholat. Insyaallah Allah menerima pahalanya, kita menerima pada amal. Jangan insyaallah masuk surga, insyaallah Allah maha, tapi enggak ada amalnya. Itu namanya amal, bukan amal. Ya. Itu wa tamanna 'ala Allahil amani. Berangan-angan pada Allah suatu angan-angan. Ya, ini orang-orang kayak Yahud, nahnu abnallah wa hibbau. Kita anak-anak Allah dan kita ini orang-orang yang dicintai Allah, tapi enggak ada amalnya. Malah kelakuannya bikin murka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ajiz. Kalau bahasa kita orang dablek. Orang kerja tapi minta upah. Ya, enggak kerja tapi minta. Seneng enggak kira-kira bos punya anak buah kayak gini? Ikra. Ya, tul amal sudah sekarang tul umur ya. Setengah 8 enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tulul umur fi ta'atillah fahuwa mahbubun wa matlubun. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, khairukum man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa kullama kana al-umru adwal fi ta'atillah kanat al-hasanat akthar wa darajat arfa'. Wa amma tuluhu fi ghairi ta'atillah fa bala'un wa syarrun. Takthur sayyi'at wa tatadha'afu al-khati'at. Beliau Habib Haddad mengingatkan masalah panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur ya. Tapi fi taatillah. Kalau panjang umur tok ya kayak iblis. Iblis minta panjang umur dan dikabulkan sama Allah, sampai sekarang iblis belum mati-mati. Tapi bukan untuk ibadah. Sudah. Ya, dia ibadahnya karena pingin nomor 1. Dia pingin jangan sampai ada orang seperti dirinya. Makanya bahaya itu orang. Ini namanya perlombaan yang gak sehat. Kita ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Tetapi ketika lihat temannya berlomba, diajak berlomba. Jangan sampai kemudian ada orang yang nomor 1 dari diri, kemudian dia malas. Berarti gak ikhlas ini. Kita berlomba untuk juara di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mati-matian ibadah biar nomor 1 dan terwujud dia sampai ditaruh di surga. Tiba-tiba ada orang yang belum amal, ya, dia junior dan iblis merasa senior. Ribuan tahun tidak ada tanah di bumi satu pijakan kecuali dulu pernah bersujud iblis. Top taat luar biasa. Betul-betul perintah dikerjakan, betul-betul larangan ditinggalkan. Sampai kayak malaikat dia. Ketika ada peperangan mengusir jan, dia pun ikut sama malaikat membasmi jan yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Karena dia seperti malaikat, dimuliakan di surga. Itu kisahnya iblis awalnya. Ternyata dia pingin nomor 1. Jangan sampai ada orang lebih mulia daripada dirinya.
ribuan tahun. Tiba-tiba Allah menciptakan kun fayakun, jadilah Nabi Adam. Suruh sujud semuanya, nggak terima iblis. Nah, orang kemarin baru pulang pondok kemarin. Ini orang semacam ini iblis ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Seharusnya senang kalau ada orang soleh di matamu, senang. Semakin banyak orang kampung di situ, semakin banyak orang soleh, kita punya bolo banyak. Ini kadang lucu, dimusuhi. Ya, tampil atau apa, ceramah atau ngajar salah, wah dioncai. Wah makanya kalau belum layak jadi ustadz tuh jangan. Ya tinggal diingatkan ya lah. Saya dengar ceramahnya, masya Allah bagus. Cuma kemarin ayatnya kurang, ya kan? Jangan diomongkan di belakang orang. Iblis begitu. Begitu Nabi Adam ada, ya disuruh sujud semuanya, illa iblis aba wastakbar. Dia nggak mau, sampai diusir. Ketika diusir, minta umur panjang, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya kalau dikabulkan, jangan senang dulu kita. Ya, ente punya doa dikabulkan, jangan senang dulu. Iblis doanya dikabulkan. Ketika doa kita tidak dikabulkan, jangan sedih. Nabi itu ada yang tidak dikabulkan dulu. Nabi Nuh alaihissalam minta Kan'an untuk anaknya diselamatkan. Ya, dan Allah kemudian mengatakan, itu dia bukan daripada keluargamu. Dia beramal bukan amal soleh. Jadi jangan sedih doa kita tidak dikabulkan. Ya, kita harus ridho dan kita tahu pasti ada hikmahnya. Kalau main dikabulkan, khawatir istidraj. Ya Allah, nggak usah banyak-banyak 10 juta, gedebok jatuh dari atas. Terus kita merasa termasuk kekasih Allah, wali Allah. Orang wali Allah sebenarnya, orang wali Allah itu betul-betul menjaga rahasianya. Kalau punya karomah itu malu sekali, karena nggak pantas dan malah khawatir ini jangan-jangan istidraj. Kadang kita punya karomah gitu, kayaknya istiqomah orang. Orang kalau istiqomah ya ini seperti saya ini, astagfirullah. Jangan sedih dengan mimpi tidak baik. Sementara kamu istiqomah. Jangan sedih. Kamu yang penting kan baik. Sudah nggak maksiat, melaksanakan perintah. Mimpinya buruk, sabar saja. Sebaliknya jangan gembira mimpi yang bagus-bagus sementara kamu nggak istiqomah. Kelakuan iblis, mimpinya malaikat-malaikat. Jangan ya kemudian berbangga-bangga. Ya, tahadusan binikmah enggak apa-apa, tapi harus mawas diri. Ya, dan itu sirrullah. Allah pilih pada diri kita, maka kita pun harus jaga mimpi-mimpi itu. Jangan diobral. Kalau terpaksa memang itu karena amanat ya untuk disampaikan, tetap dirahasiakan. Ada salah satu anaknya fulan, Habib ini mimpi Nabi, gitu dirahasiakan. Atau kalau kepepet baru dah. Tapi kayak Ustaz Hasan sendiri mimpi Rasulullah, nyampaikannya nanti kalau saya sudah ada ya dirahasiakan itu. Seperti kemudian Habib Mikdad yang menyampaikan itu ya yang menyampaikan Habib Mikdad ya. Dan sering banyak kisah-kisah semacam itu. Nyampaikan kepada muridnya, kamu jangan nyampaikan kepada siapa, nanti kalau saya sudah meninggal baru sampaikan. Panjang umur. Jadi kalau minta panjang umur, Allahumma inna nas'aluka sihhah fi taqwa wa tul umur fi husnul amal wa rizqan wasi' la tu'adzibna alaih. Minta panjang umur fi husnul amal, fi taatillah. Jadi panjang umur, taat kepada Allah, itu bagus. Itu yang diminta. Sesuai dengan sabda Nabi SAW,
khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Dan bagus amalannya, amin. Setiap kali orang itu panjang umurnya, maka juga banyak kebaikan-kebaikannya dan banyak kegiatan-kegiatan agamanya dan derajatnya pun tambah tinggi. Lain kalau umurnya pendek, ya berarti dia sudah melakukan puasa segitu tok, sholatnya segitu tok. Kalau seandainya umurnya tambah, kan berarti banyak juga, semakin banyak amalnya dan semakin tinggi derajatnya. Tetapi kalau panjang umurnya tidak digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bala, ini keburukan. Naudzubillah. Timbangan kejahatannya kayak apa? Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Adapun orang yang berat timbangannya banyak amal soleh, ya, fa amma man thaqulat fa huwa fi 'isyatir radiyah. Dia dalam kehidupan 'isyatir radiyah. Kehidupan yang ridho, rela karena lihat balasan dari Allah. Ya. Radiyatan, puas dengan amalan karena ditampakkan. Yauma yadul mar'u ma qaddamat yada. Pada situ hari kiamat ditampakkan. Kalau sekarang enggak nampak. Kita beribadah enggak nampak sekarang. Perlu iman. Dan iman perlu. Perlu iman dan iman perlu. Iman berguna. Tetapi nanti kalau sudah meninggal semuanya beriman. Tapi iman sudah enggak berguna. Kalau sekarang berguna, kita dapat pahala. Bahwasanya amal ibadah itu ada pahalanya. Pahala. Sehingga berat. Nanti di hari kiamat nampak radiyatan. Mardiyah, dan dia diridhai. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang timbangnya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya hawiyah, maksudnya tempat kembalinya dia. Karena ibu biasanya orang kalau menderita kan larinya ke ibu, lari ya ibu. Nanti orang-orang yang hina itu, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memperbanyak amal soleh kita. Itu nasibnya baru dirasakan. Sekarang masih pertintang-pertintingnya. Ya, merasa kayaknya nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, nggak perlu berjamaah, nggak perlu ngaji, ya yowes, seneng-senengan ya. Tapi nanti begitu timbangannya ringan, kan nggak ada amal solehnya. Melakukan amal soleh malu, ayo, itu malu yang jelek itu, malu yang tidak terpuji. Justru malu itu kalau kita ini hidup nggak beribadah. Orang kalau nggak ibadah berarti nggak ngajeni Gusti Allah. Maka sekali lagi ngaji itu buat ngajeni diri kita, ngajeni orang, ngajeni pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala, diajeni. Tapi ilmu yang manfaat. Kalau nggak ilmunya nggak manfaat ya punya ilmu seperti nggak punya ilmu, punya ilmu seperti nggak. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah itu apa? Neraka yang panas. Naudzubillah, panjang umur tapi tidak fi ghairi taatillah. Wa kayf fi ma'siyatillah. Ini bicara fi ghairi taatillah. Umur buat keluntung. Kalau Ali keluntung ke masjid ya. Ke arah majelis. Hadir sana, hadir sini. Allah barik insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan dapat jodoh insyaallah. Duruk sih malas. Insyaallah sabar nih. Bukan keluntung. Artinya enggak ada tujuan. Orang keluntung
jalan-jalan. Itu kalau masafah qasar nggak boleh qasar itu, nggak boleh jamak. Orang jalan-jalan mau kemana? Nggak tahu, pokoknya saya ingin jalan-jalan, nggak tahu tujuannya kemana nih. Terserah kudanya saya lari kemana nih, atau terserah supir ini yang bawa kemana, saya mau tiduran di mobil. Ini orang semacam nggak boleh qasar itu. Tekan Jakarta nggak boleh qasar, nggak boleh jamak. Ya begitu. Orang yang boleh qasar itu orang yang punya tujuan, ya. Apalagi maksiat, ya, pergi safar mau mencuri mama, ya Allah, nggak boleh qasar, nggak boleh jamak. Fi ghairi taatillah, pada dalam keadaan tidak taat kepada Allah, apalagi pada maksiat. Sehingga kalau orang tidak mengisi amal soleh, pasti walaupun tidak sengaja ada amal salah. Kejahatan bukan niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Orang kalau kosong nganggur, pasti ada tempat, ya, wadah-wadah itu yang kotor karena nggak ada isinya, ya kan? Piring-piring yang ngeletak itu sudah berapa lama itu nggak dipakai, ya, langsung ambil buat makan, ya. Debunya kan banyak, ada tai cecek lagi, apalagi nggak dimiringkan. Maka piring itu kalau sudah apa? Kenapa dinamai piring? Apa? Nggak sepi miring, karena nggak diisi apa, sepi miring. Maka dinamanya piring. Sono Pak Wokrape paling ini. Tapi semuanya ada maknanya, singkatan-singkatan. Taktsuru sayyi'atu wa tadha'aful khati'at. Akhirnya memperbanyak kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan semakin, ya, bertambah, melipat-lipat. Ikra, sampai. Ya, 10 menit lagi ya, sana. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa'i fid dunya liyastaghfira minal a'mali shalihatil muqarrabati ila Allah ta'ala fa in kana ma'adalika harisan 'alaiha wa musamiran fiha wa mujaniban lima yuskila anha min umurid dunya fa huwa bisadiqina ashbaha wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha ani al-amali shalihah fa huwa min al-kadhibina al-muta'allidina bima la yughni anhu di anna man ahabba an yabqa li ajli syai'in wajadda bi ghayatil hirsi ala dhalika syai' makhafatan an yafutahu wa yuhalu bainahu wa bainahu siyama wal amalu salih la yumkinu illa fid dunya wa la yatasawwaru wujudahu fi ghairiha al-batata di anna al-akhirata darul jazaa'i wa laysat bidari amalin. Siapa yang menyangka, daripada orang menyangka dia, siapa yang ngaku, ya menganggap, ada orang menganggap dirinya itu suka panjang lama tinggal di dunia. Tujuannya apa? Kamu suka panjang umur, ya? Tujuannya ya biar perbanyak amal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul itu. Lihat ini, orang kalau kayak gitu ingin lama di dunia, panjang umurnya untuk ibadah. Lihat, jika dia itu betul-betul semangat, ya, dengan amal solehnya dan menjauhi daripada sesuatu yang melalaikan dia daripada urusan dunia, sudah mengurangi sudah
dia sibuknya dengan, maka orang semacam ini berarti tulus, memang benar, ya, gak main-main ini, betul-betul dia mengharap panjang umur dan beramal soleh. Ini orang yang disabdakan Nabi, khairukum man tala umur wa husna amal. Dia pengen panjang umur dan memang diisi dengan amal-amal soleh dan menghindari sesuatu yang menyibukkan dia daripada perkara dunia. Maka dia fahuwa bisadiqina asbah. Maka ini serupa dengan orang sidik, orang sodik. Tapi sebaliknya, kalau dia malas kemudian menunda-nunda, nanti. Orang baik itu sukanya bilangnya nanti. Padahal bakery sudah kencang keringnya untuk tahajud ya. Nanti ya. Kenapa? Masih jam 3. Begitu mak bangun 5:30 udah. Padahal Allah cinta sama dia. Ya. Allah sayang sama dia, dibangunin ya. Jam 3. Padahal kalau wudhu sholat 2 rakaat sudah. Tambah witir ya. Berarti 5 rakaat ya. Sudah selesai. Bikin kopi, kumbahan dicuci, ya, mandi, bersih-bersih kamar mandi. Dulu saya lihat mertua begitu Habib Qasim bangun jam 3 pasti. Kalau Ustaz Hasan jam 2 itu ya. Ustaz Hasan bangun jam 2. Pernah datang jam 12 kita jaga malam, datangi kita lagi jaga, nanti bangunin saya jam 2. Kaget kan anak. Baru datang jam 12 mau bangunin jam berapa? Jam 2. Akhirnya kita ya polos juga ya jam 2 bangunin. Assalamualaikum. Ustazah Khadijah itu yang buka. Ya sudah ya banyak. Setengah wajib, beliau itu setengah wajib. Ustaz Hasan itu kadang dibangunin semua satu. Kalau nginep di rumahnya orang, ketoknya semua itu. Ustaz Qasim juga begitu. Terakhir kita sama beliau di Ternate sana. Nginep di rumah sahabat, ketoknya semua dibangunnya. Sehingga kalau kita mampir ke rumahnya orang-orang yang pernah disinggah Ustaz Hasan, pasti cerita itu. Kalau Ustaz Hasan di sini nih, dibangunin semuanya. Pernah terakhir kita sama Ustaz Qasim di Ternate itu di rumahnya Bupati ya. Disuruh nginep di situ, ada tempat. Itu Habib Qasim, mana nih Bupati? Masih tidur Ustaz. Bangun. Ketok sama suruh keluar. Akhirnya sholat subuh jamaah. Kalau kita kan nggak enak ya. Sama lurah aja sudah nggak enak kita. Dibangunin saya. Ayo sholat subuh. Nggak peduli. Emang sungguh-sungguh ya. Kalau kita kan nggak sungguh-sungguh ya. Kurang temenanan. Kurang apa? Tapi insya Allah teman-teman insya Allah. Jadi kalau orang kemudian sebaliknya malas-malas, nanti musawwif, ya, fiha pada yakni al-amal soleh hanya nanti. Ini fahuwa mil kadzibin, termasuk orang bohong, muta'allilin, orang yang beralasan dengan suatu bimalaya kena anhu, dengan suatu yang dia perlukan. Ya, orang hidup ya perlu itu. Tapi dia beralasan-alasan nanti. Soalnya saya masih umurnya 20, nanti kalau umur 30. Umur 30 sudah. Ayo sekarang. Nanti, soalnya belum kawin. Kalau kawin nanti kalau punya anak. Nanti kalau umur 40. Nanti kalau udah mantu. Sekarang udah mantu. Masih nanti ya, soalnya belum punya cucu. Nanti gak selesai itu. Muta'allilin itu namanya. Orang-orang berat. Memang iblis. Ya, yang bisi-bisi iblis. Muta'allilin. Lianna man ahabba ayyabqa li ajli syai' wajida fi ghaitil hirs ala dzalika syai'. Orang yang kalau suka dia itu ya, suka kepada sesuatu yang masih ada. Ya. Orang kalau suka sesuatu yang ada, dia pasti ngambil kesempatan, semangat. Ya, mumpung ada sesuatu itu. Ya kan? Ya. Soalnya kalau nggak ada nanti gimana? Makhafah ayyafut.
Makhafa ayafut, khawatir nanti lewat, mumpung ada, ya kan? Senang ikan, memancing ini, ikannya keluar. Ya Allah, serok lah teman. Bohong, katanya saya sini mau nyancing ikan, mau katanya di sini banyak ikannya ya. Tapi awas, habis ini ikannya kadang hilang. Jadi ikannya keluar, dilihat toh, nanti aja. Ya nanti harat. Kalau dia suka ikan, ya serok cepet itu, mumpung ikannya keluar ya. Ini tidak dibiarin. Berarti bohong. Ya. Kenapa? Takut ayafutahu. Lewat. Wa yuhalu bainahu bainahu, dan terhalang sudah antara dia dan dia. Sudah lewat sudah. Ingin kedatangan ulama. Datang ini dulu Habib Salim, Habib Abu Bakar. Ya Allah. Sekarang sudah pada meninggal. Sesak dah. Sedih. Gimana mau? Ini Habib Umar, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Punya uang, berangkat sudah. Kalau punya uang. Kalau enggak, minimal life-nya. Style udah mereka. Alhamdulillah ini berkah ada hikmah juga. Ya, terus lihat itu orang-orang soleh itu. Karena melihat orang soleh ini sudah, ini dunia, ini akhirat. Kalau lihat orang soleh, dunia ini akhirat sudah. Sampai di kitab itu, kalau bukan karena dua hal, sudah lebih baik mati aja. Udah. Katanya beliau-beliau, apa? Karena bisa lihat orang soleh sama qiyamul lail. Karena ada orang soleh sama qiyam. Terutama amal soleh itu nggak mungkin kecuali di dunia dikerjakannya. Kita kan masih hidup, ya kerjakan amal soleh. Kata ingin panjang umur, kemudian tujuannya panjang umur untuk berbanyak. Ayo mana? Sekarang ini. Dan tidak akan tergambar lagi amal soleh, tidak akan terwujud lagi amal soleh itu di selain dunia ini. Kalau sudah mati, idza mata ibnu Adam, inqata amal, sudah selesai sudah. Ya, tinggal nanti di alam dua, di surga atau neraka. Kalau surga tempat senang-senang terus, neraka tetap adab. Nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minar. Li'anna al-akhirah, karena akhirat itu daru jazain, tempat balasan. Dunia ini darul amal wa darul thawab, la darul jaza. Ini tempat amal dan ini tempat ganjaran. Ini tempat ganjaran, bukan tempat balasan. Darul amal wa thawab, laisa darul jaza. Kalau seandainya kemudian kita mendapat kenikmatan, itu bukan jaza, tetapi itu fitnah, ujian. Mau tetap syukur enggak? Mau tetap ibadah enggak? Sehingga bisa saja ketika beramal soleh dapat kenikmatan, bisa saja tidak dapat kenikmatan, malah kadang ujian lagi. Ibadah-ibadah pasar kobong. Ibadah ada ujian begini, ada ujian. Atau sebaliknya, pembelinya banyak. Itu semuanya bukan balasan. Ya, itu adalah ujian. Ujian itu dua, kenikmatan dan kenikmatan. Tinggal kita hasil daripada ngaji apa? Nikmat disyukuri, itu bekasnya ngajinya itu. Ketika nggak enak, maka disabari. Itu hasil ngajinya begitu. Kita sebatas doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, rezeki, turah-turah, bisa ke Mekah, ke Madinah, pulang ke rumah, bawa oleh-oleh, ingkang kata. Tidak apa-apa, sebatas doa. Dengan harapan-harapan kita panjatkan kepada Allah. Dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, alhamdulillah, karena Allah yang menakdirkan.
Kita selalu mengatakan walakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagimu ya Allah atas yang kau takdirkan. Ya, yang penting kita sudah doa kan. Walakal hamdu ala ma qadait itu panjatan kita setelah doa Allahumma hdina fi man hadait wa afina, terakhir walakal hamdu ala ma qadait itu. Jadi dunia ini darul apa? Amal wathawab, tempatnya amal dan pahala. La darul jaza, bukan balasan. Wal barzah laisa darul amal. Kalau udah barzah tidak ada darul. Tapi bisa saja mendapatkan pahala, masih bisa mendapatkan pahala, dan juga bisa mendapatkan balasan sebagai kalau DP apa namanya? Apa DP itu? Sama Allah Subhanahu wa taala di DP dulu itu. Sebelum surga merasakan kenikmatan di akhirat. Saat itu dia melihat yauma yanzilul mar'u ma qaddamat yadah. Pada itu dia melihat dan dia dibalas sebagai DP saja, belum nanti di raudhah min riyadil jannah sudah, atau hufrah min hufarin niran. Tapi masih bisa dapat pahala. In qata amaluh, amalnya dia terputus illa min thalathin, kecuali 3. Kalau di dunia itu dia sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladin shalih, itu anak soleh yang mendoakan. Kalau anak salah ya sampai juga, ya cuma biasa yang ingat adalah waladun sholeh, anaknya orang lain ya juga nyampe juga disebut ke waladun sholeh karena anaknya yang sering ingat itu anaknya, orang lain enggak. Cuma kalau orang lain mendoakan ya nyampe juga. Terputus. Siapa yang terputus? Amalannya orang ini. Amalan orang lain ya nggak terputus. Sehingga kalau ada orang kirim pahala pada dia, nyampe. Ya, wa alaisal insanu illa ma sa'ah. Tidaklah orang itu berbuat kecuali mendapat sesuatu tidak dimiliki kecuali apa yang diusahakan. Ya seperti tabungan. Masuk ke tabungan. Dari mana ini tabungan? Masa kerjanya orang ya dapat uang kemudian nabung masuk ke rekening kita, kan tidak. Masing-masing yang nabung dia yang mendapatkan isi tabungannya. Sepakat kan? Ketika meninggal sudah nggak beramal, nggak ada tabungan. Kecuali kalau dulu nanam saham ya, walaupun dia nggak kerja tapi masih tetap masuk. Sepakat tuh. Sekarang kalau umpama orang lain kirim, Ali mau transfer, ya nyampe enggak? Ya nyampe. Katanya terputus. Dia ingkatah amaluhu, bukan amalnya orang lain, amalnya dirinya yang mati itu, Ibnu Adam. Apalagi itu ayat sudah mansuh buat umat dahulu itu, umatnya ini tidak dimansuh. Bagaimana wala taziru waziratu wizra ukhra? Itu dosa. Kalau dosa dikerjakan anaknya, yang dilakukan anaknya, itu nggak nyampe kepada orang tuanya. Dosa. Justru itu dalil. Kalau dosa nggak bisa. Saya mau dosa, saya kirimkan dosa saya buat bos saya. Nggak bisa itu. Nggak bisa dikirimkan dosa itu. Justru itu dalil. Dosa nggak bisa dikirim. Saya jengkel lah sama fulan, tak kirim dosa buat dia. Nggak bisa. Justru itu dalil, dosa nggak bisa dikirim, amal salah, amal soleh bisa. Sepakat tuh? Sepupu biangnya loh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih lana wa kharabatin lana fi dinina ma dzakar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.